Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai sama janji saya mau kasih rincian biaya total dari kota Metro sampai ke Jogja. Nah, ini rinciannya. Nanti kalian bisa ini rincian di tahun 2024. Yang pertama saya kasih tahu dulu apa yang saya pakai. Yang saya pakai itu kendaraan jenis minibus Avanza 1.3 atau 1300 cc. Nah, untuk biaya pengisian BBM di awal itu sebelum saya berangkat saya isi full tank sebanyak 450.000 atau 45 liter. Itu full tanknya untuk Avanza 1.3. Terus kita perjalanan dari Metro sampai ke Pelabuhan Bakauni itu memakan waktu 3 jam non tol. Jadi nggak lewat tol. Kalau kita lewat tol itu masuk ke Tigeneneng, keluar di pelabuhan itu sekitar 120.000. Tapi untuk menghemat, karena non tol juga nggak macet ya kalau kita memang waktu jam normal, artinya nggak libur nasional atau libur sekolah yang banyak orang-orang mau ke pantai. Jadi jalan lintas Sumatera itu lebih sepi daripada biasanya, apalagi pas hari libur. Nah, terus setelah saya sampai ke Pelabuhan Bakauni, sebelumnya kita harus pesen tiket secara online melalui aplikasi Verizi. Ingat, jadi kita di sana itu sebelum masuk pelabuhan ada loket-loket pembelian. Nah, itu pasti ada biaya admin karena caranya juga sama, online juga. Nah, lebih baik saya saranin kita download dulu aplikasi Verizi dan kita daftar secara online dan kita pemesanan tiket itu secara online. Jangan lupa kalian siapkan identitas, karena waktu kita pesen tiket itu kita diwajibin untuk ngisi identitas kita sesuai sama identitas seperti KTP atau SIM ya, nicknya apa harus diisi. Nah, disaranin juga 2 jam sebelum masuk ke kapal kita udah pesen tiket. Jadi begitu sampai ke sana tinggal tunggu, langsung kita bisa naik kapal. Buat naik kapalnya gimana, nggak usah khawatir, kita masuk pelabuhan itu ada petunjuk arahnya. Nanti ada kita kalau kita pemesanan tiketnya eksekutif, nanti kita masuk ke kiri ya, eksekutif. Kalau yang regional ini kalau yang reguler itu jalurnya sebelah kanan, dan di sana nanti ada petugas yang ngarahin. Nah, nanti di tengah-tengah perjalanan itu ada pintu gerbang yang ngecek tiket kita cek aja tiket kita yang udah kita beli secara online. Nanti sama petugas itu akan dicetak secara fisik. Nah, setelah selesai kita tinggal ikutin alurnya, terus naik kapal itu sesuai petunjuk. Dan lebih lengkapnya lihat video saya yang ini ya. Nah, video saya yang ini proses naik kapalnya seperti apa, langsung kita potong aja setelah kita selesai naik kapal dan kita turun di Cilegon atau Pelabuhan Merak ya. Yang pertama saya isi full tank 450, kemudian pemesanan tiket itu 482 untuk yang reguler. Itu penumpangnya mau berapa aja itu tetap segitu untuk ukuran kelas 4 atau mobil minibus, kendaraan minibus yang kurang dari 5 meter. Nah, nanti sampai ke Cilegon ya, maksudnya Cilegon itu kita langsung mau lewat tol atau mau lewat jalan lintas. Ada namanya lintas raya Nusantara ya, Nusantara. Nanti kita ngelewatin Cilegon kota sampai dengan Balaraja. Waktu itu saya nggak lewat tol, saya masuknya lewat jalan lintas aja. Kalau kalian mau ikutin saya lewat jalan lintas, nanti kita masuknya di pintu tol Balaraja itu boleh aja, tapi saran saya kalau bisa jangan jam pulang kerja, karena di sepanjang jalan itu kan banyak PT-PT. Jadi kalau pas pulang kerja itu macet.
Kalau misalnya kita sampai ke Pelabuhan Merak itu sekitar jam 12, oke, kita bisa lewat jalan lintas Jalan Raya Nusantara. Tapi kalau misalnya kita jam 4, lebih baik kita lewat tol, karena kalau nggak lewat tol kita macet. Kenapa saya masuk tol ke Balaraja? Karena tujuan saya masuk tol itu cuman satu, cuman menghindari kemacetan antara Tangerang sama Jakarta. Karena terkenal kalau Tangerang sama Jakarta itu kan macet ya. Jadi kita masuk lewat tol. Tujuannya kemana? Saya mau turun ke arah Cikampek. Bukan Cikampek, maksudnya ke Cirebon ya, Cirebon. Jadi buat kalian yang pemula masuk tol arah Jakarta, kan kita kan bingung kalau di Jakarta itu tol tuh banyak kanan ke kiri kemana. Kalau kita pakai Google Map itu agak sedikit bingung, karena nanti ada keterangannya belok kanan sedikit, belok kanan sedikit, itu kan agak bingung. Terus jalurnya juga banyak. Kita fokus aja ke arah utara ya, ke arah timur. Jadi kalau bisa kita hafalin daerah-daerah Jakarta Timur itu apa, seperti Kampung Melayu atau apa gitu kan. Karena tujuan kita apa? Cikampek. Nah, jadi kalau ada tulisan rambu-rambu yang nulisin Cikampek, nah kita lewat situ. Kalau nggak ada tulisan Cikampek, kita cari yang ada tulisan daerah di Jakarta Utara, Jakarta Timur, kayak Kampung Melayu atau apa yang lainnya yang kalian tahu ya. Nanti kalau udah lewat sana, baru ketemu arah Cikampek. Sampai ke arah Cikampek lurus, terus kita labas masuk tol lagi ke arah Cirebon. Dan waktu itu saya keluar di Cirebon. Jadi biaya tol dari Balaraja sampai ke Cirebon itu sekitar 170.000. Nah, jadi yang pertama kita keluar minyak, keluar kapal, dan masuk tol. Kenapa saya keluar tolnya di Cirebon? Yaitu lagi ngirit budget, ngirit budget ya. Nah, dari Cirebon itu nanti saya keluar. Kalau kalian misalnya mau lebih cepat lagi, bisa keluar Brebes ya. Kan tol terus langsung ke Brebes ya. Terus keluar kita kalau lewat Cirebon kita nanti langsung arah Brebes, tapi lewat via jalan biasa, jalur Pantura. Nanti dari Brebes kita ambil ke kanan. Ke kanan itu arahnya Purwokerto. Lanjut sampai ke Kebumen, di situ tembusnya ke Jogja. Jogjanya masuknya lewat Kulon Progo. Nanti di Kulon Progo itu kita lanjut aja lurus. Tergantung Jogjanya kita arah mana. Karena setelah Kulon Progo itu kan kita ngelewatin Wates atau terus habis itu Bantul. Kalau kita ngambil jalur yang lurus, kita nanti lewat jalan yang di bandara, lewat terowongan. Jadi di Jogja itu ada bandara yang terowongan, lewat situ aja sampai ke ini. Dan lagi saya isi full tank itu ngisi hampir habis itu di Kebumen. Saya ngisi lagi 200.000. Kenapa nggak full tank? Nah, ini perlu kalian catat ya, buat kalian yang dari Pulau Sumatera. Di Jawa itu sekarang kita harus pakai barcode Pertamina untuk isi full tank. Tapi kalau kita nggak punya barcode Pertamina, kita cuma dibatasi 200.000 sekali isi. Tapi kendaraan saya itu diisi 200.000 itu udah sampai Jogja, udah sampai putar-putar di Jogja. Isi lagi nanti pas mau pulang. Jadi di sana itu Pertaminanya kalau kita nggak punya barcode, isinya cuma batas 200.000. Jadi kita isi hari yang berikutnya 200.000, hari berikutnya lagi 200.000 gitu. Untuk estimasi biaya berangkat berapa? Oke, kita perinciannya. Yang pertama, kita keluar full tank dari Metro itu 450.000. Yang kedua, tiket kapal kita 480.000. Yang ketiga, biaya tol kita itu 177.000. Taruhlah 178.000. Dan kita isi lagi di Kebumen minyak 200.000. Udah sampai ke Jogja, daerah Batul, kecamatannya Kasihan. Nah, itu kurang lebih
segini biayanya total.